Bayangin, ada klub kecil di Italia. Bukan Juventus, bukan Milan, bukan Inter. Stadionnya kecil, fansnya sedikit, 2 kali bangkrut. Tapi sekarang, klub ini malah jadi salah satu proyek paling misterius dan menarik di Eropa. Namanya Como 1907. Dan yang bikin makin gila, klub Italia ini dimiliki orang Indonesia. Como berasal dari kota kecil di pinggir Danau Como, Italia Utara. Daerah yang terkenal bukan karena sepak bola, tapi karena orang kaya. Dunia, George Clooney punya villa di sana. Banyak miliarder Eropa liburan di sana. Jadi sejak awal, Como memang punya aura berbeda. Bahkan, stadion mereka, Stadio Giuseppe Sinigaglia, berdiri tepat di pinggir danau. Kalau kamera aerial naik, itu lebih mirip lokasi film James Bond daripada stadion klub mediocre Serie B. Dan ada fakta yang jarang dibahas orang, stadion itu ternyata dibangun era Benito Mussolini tahun 1927. Bahkan namanya diambil dari pahlawan perang Italia, Giuseppe Sinigaglia. Jadi Como bukan sekadar klub bola biasa. Dia punya sejarah politik, sejarah perang, dan sejarah kebangkrutan. Karena setelah beberapa kali naik turun liga, Como mulai hancur tahun 2004, bangkrut. Lalu bangkrut lagi tahun 2016. Bahkan ada cerita, pemain Como dulu pernah ganti baju di bar sebelum pertandingan. Bukan ruang ganti profesional, tempat orang minum kopi dan ngobrol. Fabregas sendiri pernah bilang, 4 tahun lalu kami ganti baju di bar sebelum pertandingan. Bayangin, seberapa kacaunya klub ini waktu itu. Tapi justru dari titik paling bawah, muncul sesuatu yang tidak disangka. Tahun 2019, Como dibeli grup Jarum dari Indonesia, Hartono bersaudara masuk. Dan sejak saat itu, Como berubah total. Tapi uniknya, mereka tidak langsung belanja gila-gilaan seperti klub Arab. Mereka bangun pelan, akademi, branding, media, fasilitas mereka. Bahkan bikin serial dokumenter sendiri tentang Como. Dan yang lebih aneh lagi, mereka mulai mengumpulkan legenda sepak bola. Thierry Henry masuk jadi pemegang saham, Dennis Wise masuk manajemen, lalu datang satu nama, Cesc Fabregas. Awalnya, semua orang mengira ini cuma pensiun mewah. Main bola sambil lihat danau, ternyata salah besar. Fabregas diam-diam ikut punya saham klub. Dan menurut banyak fans, Como, dia sebenarnya sudah mengatur tim. Bahkan sebelum resmi jadi pelatih utama, karena lisensi kepelatihannya waktu itu belum lengkap. Jadi secara teknis, pelatihnya orang lain. Tapi otaknya tetap Fabregas. Sepak bola memang kadang seperti perusahaan keluarga yang kebetulan disiarkan televisi, lalu keajaiban mulai terjadi. Como promosi ke Serie A setelah 21 tahun, dan mereka bukan cuma numpang lewat. Mereka mulai melawan klub-klub besar. Juventus dipaksa, kerepotan, Napoli ditahan, bahkan statistik mereka mulai bikin Italia kaget. Menurut data gol dan Opta, Como jadi salah satu tim dengan pressing paling intens di Eropa. Gol. Padahal beberapa tahun sebelumnya, mereka masih klub semi-amatir. Ini yang bikin banyak analis mulai takut. Karena Como bukan proyek musiman. Mereka punya uang besar, kota elit, branding mewah, legenda, sepak bola, pelatih muda modern, dan pemilik yang sabar. Kombinasi seperti ini sangat jarang, dan ada fakta yang lebih menyeramkan lagi. Banyak fans Italia mulai menyebut Como sebagai Brighton versi Italia. Klub kecil, tapi punya sistem modern. Artinya, mereka bisa jadi monster baru, Serie A, beberapa tahun ke depan. Dan sekarang, Como 1907 bukan lagi klub buangan. Klub yang pernah bangkrut 2 kali, yang dulu ganti baju di bar kecil, kini jadi simbol kebangkitan paling gila di Italia. Dari Serie D sampai akhirnya menembus Liga Champions, klub kecil milik orang Indonesia kini berdiri di panggung terbesar sepak bola Eropa. Sepak bola memang kadang lebih gila dari film.